Hai, kembali lagi di Bukan Editor. Kali ini saya melanjutkan kisah bangsa Eropa yang datang ke NTT dan menjajah NTT. Seperti apa ceritanya, teman-teman? Simak video ini selengkapnya. VOC yang menyadari pentingnya wilayah NTT bagi perdagangan berubah merebut Pulau Solor dari tangan Portugis. Tahun 1625 dan 1629, VOC melakukan penyerangan terhadap Portugis. Pada serangan ketiga tahun 1653, VOC berhasil merebut benteng Portugis di pulau tersebut. Pada tahun yang sama, VOC berhasil merebut benteng Portugis di Kupang. Mereka kemudian memberikan nama Fort Concordia bagi benteng tersebut dan kemudian dijadikan basis pertahanan alam rangka menaklukkan raja-raja di Timor. Portugis yang tersingkir oleh VOC di NTT bagian barat bertahan di Pulau Timor bagian timur. Wilayah ini sekarang menjadi Timor Leste, negara berdaulat yang terpisah dari Republik Indonesia pada akhir abad 21 ini. Sejak tahun 1701, Portugis menempatkan Antonio Colheu Gorio sebagai gubernur untuk wilayah Timor dan Solor. Sementara itu di Kupang tahun 1756, Belanda berhasil mengikat 15 raja di daerah itu dalam suatu perjanjian. Namun perjanjian tersebut ternyata tidak menghentikan perlawanan dari beberapa raja di pedalaman. Perlawanan yang dilakukan Raja Sonbai misalnya terjadi tahun 1780 pada saat perjanjian itu telah berlaku. Namun semua perlawanan tersebut dapat diredam Belanda. Pada tahun 1856, Belanda mengadakan perjanjian dengan Portugis yang dikenal dengan Traktat Timor. Isinya antara lain berupa pembagian wilayah antara kedua pemerintah kolonial tersebut. Tentunya perjanjian ini mengabaikan kekuasaan raja-raja setempat. Setelah buatnya Traktat Timor, kedudukan Belanda di NTT semakin kuat. Belanda dapat memusatkan perhatiannya pada penumpasan gerakan perlawanan raja-raja setempat. Belanda berhasil menumpas berbagai perlawanan sehingga pada awal abad ke-20 Belanda telah sepenuhnya menguasai NTT. Wilayah NTT dalam perkembangan selanjutnya merupakan suatu kepresidenan yang dinamakan Keresidenan Flores dengan pusat pemerintah di Kupang. Pada awal ke-20 merupakan permulaan bangkitnya gerakan kebangsaan di hampir seluruh wilayah Indonesia terkait dengan perjuangan rakyat NTT untuk lepas dari kolonialisme. Di Makassar berdiri Timores Verbon dan di Bandung berdiri Timores Jongren. Di Kupang berdiri Perserikatan Timor tahun 1925. Era penjajahan Belanda di NTT berakhir tanggal 19 Februari 1942. Ketika itu Jepang mendarat di pantai selatan Timor. Besoknya berhasil menduduki Kupang. Setelah itu NTT diatur dengan pemerintah militer Jepang. Di era Jepang ini rakyat NTT semakin menderita. Harta benda penduduk banyak yang dirempas dan banyak laki-laki dewasa yang dijadikan romusa, semuanya untuk keperluan perang. Keadaan ini berlangsung sampai Jepang keluar dari NTT karena kalah perang melawan sekutu. Nica atau Belanda yang membonceng sekutu langsung mengambil alih pemerintah di NTT. Sistem pemerintah Belanda kembali berdiri. Wilayah NTT tersebut Keresidenan Timor yang terdiri dari 3 afdeling
yaitu Timor dengan pulau-pulaunya, Sumba dan Flores. Penjajahan Belanda berakhir saat dibacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pasca proklamasi, NTT termasuk ke dalam negara boneka Indonesia Timur atau NIT. Namun, eksistensi NIT tidak lama karena rakyat Indonesia tidak menghendakinya. Tahun 1950, NIT melebur dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasca peleburan ke dalam NKRI, NTT termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara. Dan pada tanggal 14 Agustus 1958, Provinsi Nusa Tenggara Timur dimekarkan menjadi 3 provinsi, yaitu Bali, NTB, dan NTT. Wilayah NTT meliputi daerah Flores, Sumba, dan Timor. Sekian sejarah masuknya bangsa-bangsa Eropa yang masuk ke NTT dan menjajahi NTT pada era zaman dulu, teman-teman. Sekian cerita singkat dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.